Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan tugas bukti karya praktik baik mengapa refleksi penting, disusun oleh Romi Romadhan, PKG PJOK Kuningan, gelombang pertama 2024. Dan sebelum memasuki materi, saya akan membacakan sedikit quotes. Quotes ini ditulis oleh Walt Disney. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu juga bisa melakukannya. Refleksi adalah proses yang melibatkan merenungkan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi dalam konteks pendidikan. Refleksi seringkali dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Apa itu refleksi? Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Manusia belajar dari pengalaman. Kalimat tersebut sering kali kita baca atau dengar di dunia pendidikan, dan ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Pada saat kita mengalami sesuatu apapun itu, maka kita tidak hanya mengingatkan fakta atau peristiwanya, namun lebih dalam lagi mencoba memahami apa maksud dalam konteks yang terbangun di balik setiap peristiwa yang terjadi. Berarti di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru, menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan. Ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, yaitu yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik mengajar yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Mengapa kita melakukan refleksi? Melakukan refleksi memiliki berbagai alasan dan manfaat yang signifikan bagi dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, pembelajaran dari pengalaman. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan tujuan refleksi ini yaitu yang pertama, memahami pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang kelima, pengembangan diri. Ada dampak yang signifikan bagi diri guru. Yang pertama, pengembangan diri, yaitu refleksi mendorong pengembangan diri yang berkelanjutan.
membuat guru lebih sadar akan praktik meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja, yaitu guru yang secara rutin merefleksikan praktik mereka cenderung karena lebih puas dan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, kesiapan menghadapi tantangan, yaitu refleksi membantu guru lebih siap menghadapi tantangan dalam mengajar. Dalam merenungkan pengalaman guru dapat memecahkan dalam situasi serupa di masa depan. Dan yang keempat, kolaborasi dan pembelajaran bersama, yaitu refleksi yang dibagikan dengan rekan sejawat dapat meningkatkan kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inovatif. Nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Yang pertama ada disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua ada learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga ada self actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat ada ecological integration atau integrasi ekologis. Dan yang kelima ada social responsibility atau tanggung jawab sosial. Ada dua framework yang paling mempengaruhi refleksi. Yang pertama ada framework Borton. Pada tahun 1970, Borton memulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai dengan SMA. Framework Borton memiliki 3 tahap, mulai dari what, so-what, dan know-what. Yang kedua ada framework Gibbs. Graham Gibbs adalah tokoh pendidik yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahap mulai dari description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan. Melakukan refleksi pembelajaran memiliki tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Bagi pendidik, salah satu tantangannya utama adalah kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas metode yang telah diterapkan, terutama ketika hasil pembelajaran tidak segera terlihat. Selain itu, pendidik sering merasa kesulitan untuk menerima kritik atas strategi yang digunakan. Solusi dalam melakukan refleksi, yang pertama, penjadwalan refleksi rutin. Sekolah dapat menjadwalkan sesi refleksi secara rutin, baik di akhir setiap pembelajaran maupun secara berkala seperti setiap bulan. Yang kedua, menggunakan rapor pendidikan. Setelah menerima hasil dan rapor pendidikan, satuan pendidik dapat melakukan refleksi dan mengevaluasi berdasarkan data tersebut. Dan yang ketiga, kolaborasi antara guru. Melakukan refleksi bersama rekan guru dapat menciptakan budaya profesionalisme di sekolah. Di sini ada referensi data atau materi yang saya ambil. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.